Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu pada saat pembahasan sirah nabawiyah, alhamdulillah kita telah membaca riwayat turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Namun sebagian yang sudah kita baca dan kita ambil faidah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Kelanjutan dari apa yang belum kita baca pada pertemuan 2 pekan yang lalu adalah setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi SAW, "Kalla, sekali-kali tidak," kata Ibunda Khadijah, "wallahi ma yukhzikallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan Anda atau membinasakan Anda, menghinakan Anda, tidak akan. Innaka la tasilur rahim. Engkau ini adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau senantiasa memikul beban. Al-kallu yakni athiqal. Wa tahmilul kalla, engkau senantiasa mengemban, mengangkat beban orang-orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'dum, engkau mencarikan nafkah bagi mereka yang ma'dum. Ma'dum ini tidak memiliki apa-apa, adam. Al-ma'dum. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu ikut serta dalam kontribusi perkara-perkara yang hak. Nah, setelah apa yang dikatakan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah kemudian membawa Rasulullah menemui sepupunya Ibunda Khadijah, yaitu Waraqah ibn Naufal radhiyallahu an. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata ibna Naufalin ibni Asad ibn Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah, sepupu dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Khadijah itu nasabnya Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza. Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza. Waraqah nasabnya Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Kakeknya sama, yaitu siapa? Asad ibn Abdul Uzza. Abdul Uzza ini adiknya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu kakeknya Nabi. Sehingga Ibunda Khadijah ini adalah istri Nabi yang nasabnya itu paling dekat dengan Nabi SAW. Nah, kalau dilihat pangkatnya Ibunda Khadijah itu bibinya Rasul gitulah. Ya, pangkatnya bibi karena Ibunda Khadijah ini sepupu, pangkatnya itu sepupu dari ayahandanya Rasulullah SAW. Jadi demikian. Nah, dibawa kepada Waraqah ibn Naufal ibnu ammi Khadijah, wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Beliau adalah orang yang tanassara, menganut agama Nasrani fil jahiliyah. Wa kana yaktubu al-kitaba al-ibrani. Jadi dalam hal ini Waraqah ibn Naufal tidak menyembah berhala sebagaimana mayoritas masyarakat Mekah. Akan tetapi beliau menganut agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitaba al-ibrani. Beliau menyalin kitab dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah. Menyalin kitab-kitab Injil itu dengan Ibraniyah. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah masyaallahu an yaktub. Jadi ungkapan masyaallahu an yaktub karena apa yang dikerjakan oleh makhluk ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ini masih mau menyalin tapi dia sudah lelah, berarti Allah tidak berkehendak untuk dia menyalin terus, sehingga diungkapkan masyaallahu an yaktub. Jadi
sebanyak seluas kehendak Allah bagi hamba tersebut untuk menyalin gitu. Jadi sebanyak-banyaknya yang dia salin sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, beliau salin. Wa kana syaikhan kabira. Beliau ini adalah syekh yang kabir, sudah berumur sangat. Qad amiya, dan telah buta di usia tuanya ini. Faqalat lahu Khadijah mengatakan kepada Waraqah, ya bena ammi, wahai putra pamanku, yaitu wahai sepupuku, isma' mini bani akhika, tolong dengarkan apa yang akan dikabarkan oleh ibnu akhika. Ibnu akhika berarti kan keponaannya, karena memang pangkatnya Nabi itu keponaannya siapa? Keponaannya Waraqah bin Naufal. Isma' mini bani akhika. Faqala lahu Waraqah, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, kata Waraqah, madza tara, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Disampaikan oleh Nabi apa yang dilihat oleh Nabi. Faqala lahu Waraqah mengatakan, hadan namus, ini adalah namus, bahasa Ibrani dari malaikat. Hadan namus alladzi nazzalahu Allahu ala Musa, yang dulu juga Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi menggunakan kosakata nazzala yunazzilu. Nazzala yunazzilu itu menunjukkan al-kathrah. Salah satu di antara fawaidu isti'malihi, faidah penggunaan kata nazzala yunazzilu dengan wazan taf'il, ini menunjukkan makna kasrah, liddalalah alal kasrah. Artinya turunnya malaikat Jibril itu kepada Nabi Musa itu tidak sekali dua kali, dan kepada para nabi terdahulu, pada para rasul terdahulu, turunnya itu tidak sekali dua kali saja, tetapi berkali-kali untuk tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril. Dahulu seringkali turun kepada Nabi Musa memberikan wahyu. Maka kata Waraqah, ya laitani fiha jadza'a, andai kata aku masih jadza'. Jadza' itu masih muda. Andai kata aku masih muda dan aku masih memiliki kekuatan masa mudaku secara fisik ini kan. Laitani aku nuhayyan, andai kata aku juga masih hidup nanti. Idh yukhrijuka qaumuk, pada saat kaummu nanti mengusir Anda dari negeri ini. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bertanya kepada Waraqah, aw mukhrijiyahum, apa mereka nanti benar-benar akan mengusirku? Qala na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah seseorang yang mengemban amanat sebagaimana engkau emban sekarang ini, kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka, ketika sudah sampai jika aku mendapati hari di mana engkau itu diusir sebagaimana yang dikabarkan ini, ansuruka nasran muazzara, sungguh aku akan menolong dan menguatkan engkau. Nasran muazzara, muazzara itu maknanya adalah muqawwiya. Nasran muazzara, nasran muqawwama, pertolongan yang menguatkan Nabi Muhammad SAW. Diambil dari kata izar. Izar itu ikat pinggang. Jadi orang yang sudah mau bersungguh-sungguh itu mengencangkan ikat pinggangnya gitu. Nasran muazzara. Thumma lam yanshab, maka tidak lama setelah Waraqah mengabarkan kepada Nabi, antufiya Waraqah, wafat Waraqah tidak lama setelah mengabarkan hal tersebut kepada Nabi. Wafataral wahyu, kemudian terputus wahyu, diberi masa tenggang, fatrah namanya. Ini disebut dengan masa fatrah. Nanti para ulama berbeda pendapat berapa hari dan berapa bulan. Ada yang mengatakan sekian hari, ada yang mengatakan sampai berjumlah bulan gitu kan. Terputusnya wahyu dari turunnya wahyu pertama sampai nanti turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddathir. Nah, secara ringkas, singkat, faidah di antara faidah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa fatrah, jadi masa tenggang tidak turunnya wahyu,
Itu diantaranya adalah apa? Memberikan kesiapan mental bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ketakutan, istilah kata saat ini tuh kaget. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget dengan pemberitaan dari langit demikian ini. Nah, setelah masa fatrah wahyu itu berlalu, baru kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir. Nah, kisahnya ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu di dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu menyampaikan tentang hadis fatratil wahyi. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi. Jadi Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang masa fatrah, masa kekosongan wahyu semenjak turunnya wahyu pertama sampai wahyu kedua turun. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fabainama ana amshi, ketika di masa fatrah tersebut, pada suatu saat ketika saya berjalan keluar rumah, bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama, aku mendengar ada suara dari langit. Farafa'tu basari qibalas sama, maka aku angkat pandanganku ini ke arah langit. Fa'idha al-malaku alladhi ja'ani bi Hira, ternyata malaikat yang mendatangiku di gua Hira itu ada di atas langit. Qa'idun ala kursiyin, sedang duduk di atas sebuah kursi. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Faji'tu minhu, maka fuji'tu minhu, aku dikagetkan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya mental Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kaget dengan tugas ini. Fuji'tu minhu hatta hawaitu ilal ard, sampai aku tersungkur pingsan. Faji'tu ahli, maka aku mendatangi, setelah aku terjatuh di atas tanah ini, aku buru-buru untuk mendatangi keluargaku. Faqultu zammiluni, selimuti aku. Fazammaluh, zammiluni, dan kemudian fazammaluni, maka keluargaku itu menyelimutiku dengan selimut. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang muddatsir, yang sedang berselimut. Ila qawlihi fahjur, sampai kalam Allah azza wa jal fahjur warrujza fahjur. Thumma hamiyal wahyu wa tataba'. Nah, setelah turunnya wahyu kedua ini, barulah kemudian tataba'al wahyu, turun berduyun-duyun wahyu itu berturut-turut, hari demi hari, saat demi saat itu turun. Wa fis sahih, di dalam riwayat yang sahih yang lain, jawartu bihira syahran, ini disebutkan waktunya itu sekira 1 bulan setelah turunnya wahyu di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu falamma istabta'tu alwadi fanuditu. Nah, ketika aku melewati wadi, lembah, aku dipanggil dari langit. Ini di riwayat yang lain disebutkan setelah 1 bulan peristiwa di Gua Hira itu, Rasulullah dipanggil dari langit, dari arah langit, sebagaimana tadi di riwayatnya Imam Al-Bukhari. Nah, setelah turunnya wahyu, tataba'al wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu tersebut, karena di dalam surah Al-Muddatsir itu Allah tugaskan untuk menyampaikan sudah. Fa'anzir. Sementara di surah Al-Alaq belum ada perintah untuk menyampaikan. Jadi baru diberi kabar. Sehingga di sini sebagian ulama menyampaikan turunnya wahyu pertama itu adalah derajatnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Jadi mendapatkan wahyu
Beliau sebagai seorang nabi, belum menjadi rasul. Nah, ketika sudah turun ya ayyuhal muddatsir, dipanggil dengan panggilan muddatsir, bukan dipanggil dengan ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi, belum. Nah, dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal muddatsir. Nah, nanti selanjutnya dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal muzammil. Sehingga panggilan muddatsir dengan muzammil ini tidak Allah Subhanahu wa taala ulang dalam Al-Qur'an. Jadi di satu tempat itu saja. Al-muddatsir hanya di surah Muddatsir, al-muzammil hanya di surah Muzammil. Sementara panggilan lain nanti ya ayyuhar rasul dengan ya ayyuhan nabi ini di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala panggil dengan panggilan tersebut yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini derajatnya sudah diangkat menjadi derajat nabi dan rasul. Jadi demikian. Nah, ini diantara faidah dari turunnya wahyu pertama dan turunnya wahyu kedua. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, disinilah Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menguraikan proses dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa fase dan periode. Secara umum para ulama sirah itu membagi periode dakwah Nabi itu menjadi dua periode. Nah, nanti ada yang membagi lagi periodenya. Secara umum periodenya itu periode Mekah dan Madinah. Masing-masing dari periode ini nanti dibagi lagi beberapa fase. Periode Mekah dibagi dua fase, fase dakwah sembunyi-sembunyi dan kemudian fase dakwah terang-terangan. Nah, periode Madinah pun juga demikian, dibagi menjadi dua fase, fase sebelum Fathu Makkah dan fase setelah Fathu Makkah. Nah, ini nanti ayat-ayat yang turun dia juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda di setiap fase tersebut, gitu loh. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak uraian dari Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam penjelasan al-marhalah al-ula, yaitu periode pertama dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya fase dakwah sembunyi-sembunyi. Salatu sanawatin minad da'wati sirriyah, 3 tahun melakukan dakwah sembunyi-sembunyi. Ma'lumun anna Makkah kanat markazu dinil Arab. Diketahui bahwasanya Makkah itu adalah markaz atau pusat penyebaran agamanya orang-orang Arab, yaitu agama penyembahan berhala itu pusatnya di Makkah. Wa kana biha sidnatul Ka'bah. Di Makkah ini para penjaga Ka'bah itu berada. Wal qiwamu 'alal authan, dan kemudian penjaga-penjaga al-authan wal asnam, berhala dan patung-patung al-muqaddasah yang disucikan inda sa'iril Arab, bagi masyarakat Arab secara keseluruhan itu pusatnya, tempatnya ada di Mekah. Fal wusul ilal maqsud minal islahi fiha yazdadu usran wa shiddata. Maka untuk mencapai tujuan mendakwahkan penyembahan hanya kepada Allah semata dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, ini sungguh sangat sulit, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala langsung menugaskan Nabi Muhammad ke tengah-tengah, gitu loh. Bukan memulai mengikis penyembahan berhala itu dari pinggir, enggak. Tapi malah diutus tepat di tengah-tengah. Tentunya ini merupakan satu upaya yang sulit untuk dilakukan. Yazdadu usran wa shiddata amma law kana ba'idan anha, dibandingkan kalau upaya pengikisan dakwah, upaya pengikisan penyembahan berhala itu dilakukan dari pinggir yang jauh dari pusat, ini mungkin akan berbeda tingkat kesulitannya itu. Fal amru yahtaju ila azimatin, maka perkara ini tentunya membutuhkan tekad yang kuat. La tuzalziluha al-masaib wal kawarith, yang tidak gampang digoncang oleh musibah dan halang rintangan. Kana minal hikmah, maka di antara hikmahnya tilqa adzalika, terhadap faktor-faktor tersebut,
antakuna da'watu fi bad'i amriha sirriyah, untuk memulai dakwah itu dengan cara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Ini diantara langkah hikmahnya, li'alla yufaji, agar tidak li'alla yufaja'u ahlu Makkah, agar ahli Makkah atau penduduk Makkah ini tidak dikagetkan, bima yahijuhum, dari sesuatu yang mungkin akan menjadikan mereka gempar. Jadi tidak frontal dilakukan hingga mereka nanti kaget, sehingga dilakukan perlahan-lahan dengan sembunyi-sembunyi. Ar-ra'il al-awwal, orang-orang pertama yang masuk Islam. Wa kana minat tabi'i, maka sudah menjadi satu hal yang lumrah, an ya'ridar rasulu sallallahu alaihi wasallam al-islam awalan ala alsaqin nasi bihi. Rasulullah memulai dakwah, mengajak untuk menawarkan Islam tentunya kepada orang-orang yang paling alsaq, itu kalau diartikan paling nempel gitu. Paling nempel itu ya paling dekat, memiliki kedekatan secara personal pribadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ali baitihi, orang yang paling dekat dengannya, paling melekat dengan Nabi dan keluarga dekatnya. Wa asdiqaihi, dan teman-teman rekanan-rekanannya. Fada'ahum ilal Islam, sehingga Nabi mengajaknya kepada Islam. Wa da'a ilaihi kullu man tawassama fihi khaira. Kemudian Rasulullah mendakwahi juga kepada orang-orang yang memiliki sifat baik, tawassama. Tawassama ini sudah memiliki karakter yang baik dalam dirinya. Mimman ya'rifuhum wa ya'rifunahu, dari orang-orang yang Rasulullah mengenal mereka dan mereka pun mengenal Rasulullah. Ya'rifuhum bihubbil haqqi wal khair. Rasulullah mengenal mereka sebagai sosok figur orang-orang yang mencintai kebenaran dan kebaikan. Wa ya'rifunahu bitaharris sidqi wassalah, dan mereka orang-orang tersebut mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan karakter yang jujur dan soleh. Fa ajabahu min haula'i alladzina lam tukhalijhum ribatun qattu. Maka orang-orang tadi yang didakwahi oleh Nabi menjawab seruan dakwah Nabi ini, yang mana mereka ini belum tercampur dengan keraguan di dalam hati mereka fi 'azamatir rasul, berkenaan dengan keagungan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak mungkin sesosok orang yang memiliki pribadi yang agung ini akan berdusta untuk menyampaikan kabarnya kepada kami, sebagaimana keyakinannya Ibunda Khadijah sebelumnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya ini. Fi 'azamatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa jalalati nafsihi wa sidqi khabarihi. Jam'un, ada banyak kelompok orang-orang yang menjawab dakwah Nabi ini, menerima dakwah Nabi di awal-awal. Urifu fit tarikh al-islami bis-sabiqin al-awwalin, yang di dalam literatur sejarah, literatur tarikh Islami ini dikenal sebagai kelompok as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam. Wa fi muqaddimatihim, yang paling pertama dari keseluruhannya itu adalah zaujatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina Khadijatu bintu Khuwailidin. Jadi istri Nabi yaitu ummul mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Wa maulahu, dan budaknya yaitu Zaid ibnu Harithah ibn Syurahil al-Kalbi. Jadi awalnya dia adalah budaknya Ibunda Khadijah, kemudian dibebaskan, kemudian diberikan kepada Nabi dan Nabi membebaskan. Setelah itu tabannahu, diangkat menjadi anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di tahun ke-5 Hijriah adat tabanni itu dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh mengangkat anak. Nah, nanti tentunya ada
perbedaan istilah ya, mengenai mengangkat anak dalam budaya masyarakat kita dengan mengangkat anak dalam budaya masyarakat Mekah. Mengangkat anak dalam budaya masyarakat Mekah itu dijadikan anak beneran gitu loh, diberikan hak yang sama sebagai anak kandung. Kalau mati nanti mewarisi bapaknya yang mengangkatnya sebagai anak gitu kan, dan kemudian penisbatan namanya juga disebutkan pada saat itu Zaid ini disebut Zaid bin Muhammad gitu kan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Binnya itu pakai bin Muhammad, bukan pakai nama bapaknya lagi gitu loh, ketika sudah diangkat menjadi anak. Nah, dalam budaya masyarakat kita mengangkat anak itu mengasuh anak gitu kan. Tetap nasabnya itu bapaknya, tetapi orang tua asuh itu dia menjadi wali yang memberikan nafkah, bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikannya sampai dia dewasa. Ini mengangkat anak dalam budaya masyarakat kita itu substansinya adalah mengasuh, bukan mengangkat menjadikan dia sama haknya itu setara dengan anak kandung, tidak gitu. Sehingga dalam hal ini nanti ketika menyampaikan riwayat sejarah ini gitu kan, Islam tidak membolehkan mengangkat anak gitu kan. Ya, jangan nanti disampaikan secara mutlak gitu kepada masyarakat, karena masyarakat kita pada umumnya mengetahui mengangkat anak itu sesuatu hal yang mulia gitu loh. Ketika nanti mendengar kabar Islam melarang mengangkat anak, itu dalam artian menjadikan seorang yang bukan anaknya itu setara dengan anak yang dinasabkan kepada dirinya. Sementara budaya masyarakat kita bukan itu yang dimaksudkan. Ini yang perlu diluruskan dalam hal ini. Nah, ini yang kedua adalah Zaid bin Harithah yang menerima Islam, wa ibnu ammihi. Kemudian sepupunya Nabi yaitu Ali ibn Abi Thalib, wa kana sabiyan, pada saat itu masih muda, ya'ishu fi kafalatir Rasul, yang hidupnya itu memang diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadiquhu al-Hamim, dan sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Aslama haula'i fi awwali yaumid da'wah. Masuk Islam keempat orang ini di hari pertama Rasulullah diperintahkan untuk anzir tadi, beri peringatan. Hari pertama Rasulullah diperintahkan untuk anzir, qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di hari itu pula masuk Islam ini. Thumma nasyata Abu Bakrin. Nah, setelah ini baru Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersemangat fid da'wati ilal Islam, untuk mengajak yang lain-lainnya itu masuk Islam. Wa kana rajulan mu'allafan muhabbaban sahlan, rajulan ma'lafan muhabbaban sahlan. Beliau ini orang yang ma'laf itu diambil dari kata allafa yu'allifu, ta'lif itu hatinya itu mudah terpaut dengan orang gitu, terikat dengan orang. Nah, kalau dalam istilah masyarakat kita itu orangnya supel, humble, hangat gitu loh, mudah akrab. Nah, jadi karakternya itu mudah akrab, muhabbaban, juga disenangi orang gitu loh. Sahlan, dan orangnya nggak nyulitin orang lain. Karakternya itu tidak membuat orang lain sulit. Dza khuluqin wa ma'rufin, memiliki akhlak yang mulia, wa ma'rufin, dan kebaikan-kebaikan yang diketahui orang banyak. Wa kana rijala qaumihi, selain itu dia adalah tokoh di tengah-tengah kaumnya, yaitu Bani Tamim, qabilah Bani Taim At-Taimi, salah satu sub qabilah dari Quraisy, qabilah Bani Taim. Mimman yaghshahu wa yajlisu ilaihi, dari orang-orang yang berada di sekitarnya dan sering bermajelis, duduk-duduk bersama dengan Abu Bakar. Fa aslama bidu'aihi, maka dengan seruan dakwahnya itu masuk Islamlah sejumlah tokoh, di antaranya Utsman bin Affan al-Umawi, Utsman ibn Affan dari Bani Umayyah,
Wa Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, Zubair ibn al-Awwam al-Asadi dari Bani Asad. Jadi Awam, ayahnya Zubair ini saudaranya Zubair ibn al-Awwam Zubair bin Awam ini keponakannya ibunda Khadijah. Jadi Awam ini saudaranya Khuwailid. Zubair ibn al-Awwam ibn Asad ibn Abdul Uzza. Jadi keponakan dari Khuwailid, keponakan dari ibunda Khadijah. Awam, ada ayahnya lagi, saya lupa nasabnya ini. Yang jelas dia adalah keponakan dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha yang sama-sama dari Bani Asad. Wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhriyani, dua-duanya dari kabilah Bani Zuhrah. Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah At-Taimi, satu kabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim. Fakana haula'in nafar ats-tsamaniyah alladzina sabaqun nasa hum ar-ra'il al-awwal wa tali'atul Islam. Kedelapan orang inilah yang disebut dengan ar-ra'il al-awwal dan tali'atul Islam, tunasnya Islam. Wa min awailil muslimin, dan di antara yang lain-lain yang masuk Islam pertama kali Bilal ibn Rabah al-Habashi, thumma talahum aminu hadhil ummah, kemudian setelah Bilal ini adalah aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Amir ibn al-Jarrah. Wa min awaili al-muslimin Bilal ibn Rabah, thumma talahum aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah min Bani al-Harith ibn Fihr. Kemudian Abu Salamah ibn Abdul Asad. Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah, saudara sepersusuan Nabi SAW. Kemudian Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzunian, dua-duanya dari Bani Makhzum. Utsman ibn Mab'un wa akhawahu Qudamah wa Abdullah ibn Mab'un wa Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Kemudian Sa'id ibn Zaid al-Adawi dari Bani Adi. Ini merupakan siapa? Sa'id ibn Zaid ini iparnya Umar bin Khattab dari Bani Adi al-Adawi. Wa imra'atuhu Fatimah, Fatimah ini bintul Khattab, adiknya siapa? Umar ibn al-Khattab al-Adawiyah, ukhtu Umar ibn al-Khattab. Wa Khubbab ibn al-Arad wa Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali, dua orang ini dari kabilah Hudzail. Hudzail ini bukan kabilah Quraisy. Nah, nanti kalau secara pangkatnya itu Hudzail itu di atas Quraisy. Masih Bani Kinanah, keturunan dari suku Kinanah, dan dia bukan keturunannya Fihr, ini kabilah Hudzail. Namun bermukim di wilayah utara Mekah, di sekitaran utara Mekah. Wa khalqun siwahum, dan yang lain-lainnya. Wa ulaika humus sabiqunal awwalun, merekalah orang-orang as-sabiqunal awwalun yang pertama kali masuk Islam. Wa hum min jami'i butuni Quraisyin, mereka itu dari butun. Butun itu subqabilah. Jadi masyarakat Arab itu mengistilahkan percabangan qabilah itu dengan nama-nama anggota tubuh gitu. Percabangan qabilah yang pertama Batn, nanti Batn ini percabangan lagi namanya Fakhid, paha. Yang paha nanti percabangan lagi dinamakan Sak gitu. Dari perut, kemudian paha, kemudian Sak, ini diistilahkan dengan nama-nama anggota tubuh ini. Qabilah yang utama nanti percabangan pertama dinamakan Batn, perutnya. Setiap Batn nanti kalau punya anak keturunan yang banyak dibuat percabangan lagi, maka disebut istilahnya Fakhid, paha. Nah, Fakhid nanti ketika dia memiliki percabangan lagi ke bawah disebut dengan Sak. Jadi demikian. Wa addahum Ibnu Hisham akthar min arba'ina nafara. Ibnu Hisham di dalam sirahnya menyebutkan ada lebih dari 40 orang. Wa fi dzikri ba'dihim fi sabiqina al-awwalin nadhrun. Namun ada sebagian kritik terhadap penyebutan 40 orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham tadi di dalam sirahnya.
Qala Ibnu Ishaq, adapun Imam Ibnu Ishaq mengatakan tsumma dakhala an-nasu fil islami arsalan min ar-rijali wan nisa hatta fasha dzikrul islami bi Makkah wa tahaddatsa bihi. Ketika semakin banyak orang-orang itu masuk Islam, akhirnya berita tentang adanya ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada akhirnya diketahui dalam skala luas. Nah, namun orang-orang ini aslama haula'i sirran, masuk Islam itu masih secara sembunyi-sembunyi. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtami'u bihim wa yurshiduhum ila ad-dini mutakhaffiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka, kemudian memberikan irsyad, petunjuk, arahan dan pengajaran tentang agama Islam ini juga secara sembunyi-sembunyi. Li'anna dakwah kanat la tazalu fardiyatan wa sirriyatan. Karena dakwah pada saat itu masih bersifat personal, fardiyah, wa sirriyah, dan sembunyi-sembunyi tertutup. Wa kana al-wahyu qad tataba'a wa hamiya nuzuluhu ba'da nuzuli awaili al-muddatsir. Wahyu itu masih terus turun berkesinambungan terus-menerus semenjak turunnya surah Al-Muddatsir tadi. Wa kanatil ayat wa qita'us suwar allati tanzilu fi hadzal zaman ayatun qasirah. Secara karakternya ayat-ayat yang turun pada periode dakwah sirriyah ini pendek-pendek. Dzata fawasila ra'i'atin mani'atin, memiliki fawasil, penggalan-penggalan. Fawasil itu kesamaan bunyi di akhir penggalan-penggalan gitu. Sebut fawasil. Waqtur wa kitabim mastur gitu, sama-sama ur gitu. Kemudian surah-surah yang lain itu al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Jadi ada kesamaan bunyi di akhir-akhirnya itu, fawasil, penggalan-penggalan, dan masing-masing akhirnya memiliki kesamaan. Zata fawasil ra'i'ah, yang sangat indah. Wa iqa'at hadiyah khallabah tatanasaqu ma'a dzalikal jawi al-hamisi ar-raqiq. Dan makna yang terkandung di dalamnya itu menghujam, iqa'at gitu loh, masuk ke dalam relung hati yang menghujam. Nanti akan kita lihat salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Haqqah itu. Salah satu petinggi Quraisy nanti kelak ketika masa sudah dakwah jahriyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu di Ka'bah ketika sholat malam. Rasulullah sholat malam kemudian membaca ayat itu. Ketika didengar, kok ini indah, ini perkataan syair ini. Kemudian Rasulullah sampai pada ayat wa ma huwa biqauli syair, ini bukan perkataan syair. Loh, kok tahu apa yang ada dalam hatiku gitu kan. Jadi menghujam langsung ke dalam hati ketika Nabi SAW itu menyebutkan ayat-ayat tersebut di dalam sholatnya. Tashtamilu ala tahsini tazkiyatin nufus, yang banyak mencakup kandungan ajaran untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa. Wa taqbihi talwithiha bi raghaimad dunya, kemudian menistakan dan menghinakan kenikmatan duniawi. Ini ciri-ciri ayat Makkiyah. Nanti antum melihat dunia itu nggak ada apa-apanya, dunia itu nanti akan fana, akan hilang. Tetapi disampaikan yang sejatinya nanti akan menjadi kenikmatan yang abadi itu adalah akhirat. Tasiful jannata wan nar, mensifati, menggambarkan tentang bagaimana surga dan neraka. Ka'annahuma ra'ya 'ainin, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan pandangan mata. Tasiru bil mu'minina fi jawwin akhar, yang berjalan bersama dengan orang-orang mukmin ini dalam suasana yang lain. Jadi ketika orang-orang mukmin ini membaca ayat ini, seakan-akan dia sudah berada di alam yang lain, bukan di alam yang pada saat ini dia ada gitu. Langsung tergambar seakan-akan sudah di surga gitu.
ketika membaca ayat-ayat tersebut ini. Ghairal ladzi fihi al-mujtama' al-bashari anadzak, yang bukan pada lingkungan masyarakat manusia pada saat itu gitu kan. Jadi seakan dibawa ke alam akhirat itu ketika seorang muslim itu membaca ayat-ayat tersebut. Nanti antum coba aja baca ayat-ayat makkiyah itu dengan meresapi maknanya ketika antum sholat malam. Bacanya jangan cepet-cepet. Perlahan, kemudian diresapi maknanya itu, insya Allah antum akan mendapatkan kenikmatan itu. Kalau nanti belum menghafalnya, ya dibaca ketika ketika selesai sholat malam itu, di malam hari di mana hiruk pikuk dunia itu nggak ada. Insya Allah antum akan merasakan kenikmatannya berada di alam yang digambarkan oleh ayat-ayat tersebut. Ketika nanti di surah An-Naba disebutkan tentang neraka dan kemudian disebutkan tentang surga gitu kan. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaz. Mafaz itu tempat kesuksesan, tempat kembali bagi orang-orang yang sukses. Fauz itu kesuksesan, keberhasilan, itu fauz, kemenangan, tempat kemenangan. Berupa apa? Hadaiqa wa a'naba, yang di dalamnya itu ada kebun-kebun a'nab. A'nab ini jamak dari inab, anggur-anggur. Antum tergambar nanti di dalam suatu kebun yang indah ada buah anggur, tinggal petik nanti. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kawa'iba atraba, dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang usianya itu setara. Atroba ini umurnya itu setara gitu. Muda-muda semua, nggak ada yang tua, reot, keriput, nggak ada. Semuanya usianya sama gitu kan. Tentunya kabar-kabar ini nanti menjadikan kita untuk semakin bersemangat melakukan amal soleh, karena ini nanti yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini karakteristik dari ayat-ayat yang turun pada periode ini. Nanti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan karakter dari surat-surat yang turun di Mekah ini, banyak menceritakan kepada kita tentang keadaan hari kiamat, kemudian banyak menceritakan surga itu bagaimana dan neraka itu bagaimana. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan tentang sholat, tapi karena waktu telah habis, sudah masuk waktu Isya, secara singkat saya sampaikan. Pada periode Mekah dan di awal-awal dakwah Nabi, sholat itu sudah diwajibkan. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam hal ini menjelaskan sholat yang diwajibkan itu 2 waktu, pagi dan petang. Inilah yang disebutkan nanti dalam Al-Quran itu, perintah bertasbih di waktu pagi dan petang itu adalah perintah sholat. Ketika Allah kalamkan dalam Al-Quran itu, wasabbihu bukratan wa asila gitu kan, bukrah dan asila. Di waktu bukrah itu di waktu pagi, dan kemudian di waktu sore bertasbihlah kamu. Ini adalah perintah salat ala qauli ba'dil mufassirin, di antara penafsiran dari sebagian ulama tafsir. Sehingga 2 waktu salat ini yang diperintahkan pada saat itu. Kemudian setelah turun surah Al-Muzammil, turunlah perintah sholat malam. Jadi kalau antum lihat hikmahnya di sini, kaum muslimin pada saat itu mengamalkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Tentunya waktu yang Allah syariatkan untuk sholat juga waktu yang sembunyi-sembunyi juga, bukan pada waktu yang dilihat oleh banyak orang. Pagi, petang, dan kemudian malam hari ketika orang-orang itu sedang tidur terlelap. Ini sampai nanti pada akhir periode Mekah. Di penghujung akhir periode Mekah, sebelum Nabi Muhammad hijrah, baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj, turun sholat 5 waktu. Diamalkannya sholat 5 waktu nanti baru ketika di Madinah.
Nah, pada saat di Mekah Rasulullah sendiri yang mengamalkan sholat 5 waktu itu di Ka'bah, dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menjelaskan waktu-waktunya, gitu kan. Di hadis riwayatkan Imam Tirmidzi itu di dalam sunannya. Baru nanti Nabi hijrah menjelaskan bagaimana waktu-waktu sholat di 5 waktu tersebut setelah peristiwa Isra Mi'raj, dan bagaimana melakukan panggilan waktu masuknya itu dengan panggilan yang bagaimana, itu baru ada di Madinah. Nanti insyaallah biidznillah akan kita sampaikan satu persatu episode dari sejarah kehidupan Nabi SAW dalam pertemuan yang akan datang. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.